Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai perkuliahan, di mana materi ini adalah materi perkuliahan setelah UTS. Kalau sebelum UTS kita membahas bagaimana yang namanya bank ini menghimpun dana dari masyarakat. Kalau setelah UTS di sini, polanya adalah di mana bank memberikan dana atau menyalurkan dana kepada masyarakat dengan judul materi yaitu kredit yang diberikan. Artinya, dana-dana yang sudah dihimpun oleh masyarakat tersebut, kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat lagi yang membutuhkan. Pola bank yakni seperti itu, di mana pola kredit ini berarti memberikan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit. Pinjaman, bahasa umumnya, kredit. Apa itu kredit? Di sini ada definisi mengenai kredit, yaitu kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sudah ditetapkan dalam UU nomor 9 tahun 98. Artinya di sini bank sebagai institusi yang menyediakan dana pinjaman kepada orang yang meminjam namanya adalah debitur. Kalau bank di sini berarti namanya adalah kreditur, di mana peminjam namanya debitur dan mewajibkan yang namanya debitur harus mengembalikan uangnya berdasarkan jangka waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan ada bunga yang ditetapkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian unsurnya adalah ada juga perjanjian, ada juga jangka waktu, ada balas jasa di sini berupa bunga. Kalau di bank syariah balas jasanya adalah bagi hasil. Kalau jangka waktu di sini berarti bisa 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Adanya kepercayaan antara kedua belah pihak, adanya risiko. Artinya dalam segala bentuk bisnis, apalagi pinjam-meminjam, pasti akan ada risiko. Risiko apa itu? Risiko gagal bayar tentunya. Ketika risiko gagal bayar di mana debitur tidak mampu mengembalikan dananya, pastinya di sini akan ada agunan atau jaminan yang disimpan. Artinya misalkan jika adanya akad kredit pinjam-meminjam antar bank, misalkan seorang pengusaha ingin meminjam uang kepada bank, ada yang dijaminkan, ada underlying asset-nya. Ingin meminjam 1 miliar, apa jaminan Anda? Misalkan jaminannya adalah rumah. Rumah tersebut dijadikan jaminan jikalau yang namanya debitur mengalami gagal bayar, di mana rumah tersebut akan diambil alih oleh perbankan. Kurang lebih modal perbisnis perbankan adalah seperti itu. Adapun jenis-jenis kredit di sini ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah menurut bentuknya. Di sini ada 2, kredit rekening koran dan juga kredit angsuran. Kalau kredit rekening koran kurang lebih di mana sama seperti menabung. Kalau menabung kita menyimpan uang, kalau kredit rekening koran artinya justru sebaliknya, secara bertahap tapi kita bisa mengambil uang di bank. Polanya sama seperti menabung. Kredit angsuran justru sebaliknya. Kredit angsuran adalah kita meminjam misalkan 1 juta, mengangsur kita membayar ke bank secara bertahap. Kemudian saat jangka waktunya ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Biasanya ini berdasarkan jangka waktu atau periode yang ditetapkan oleh pihak perbankan itu sendiri. Bisa 1 bulan ataupun sampai bertahun-tahun. Tapi jarang saya rasa 1 bulan. Biasanya paling tidak 6 bulan ke atas.
Kemudian menurut penggunaannya adalah untuk kredit investasi dan modal kerja di sini kecenderungannya adalah mirip-mirip, yakni untuk perusahaan, korporat, ataupun usaha kecil yang ingin mengembangkan bisnisnya, ataupun beberapa perusahaan negara yang ingin membangun infrastruktur negara. Itu polanya adalah kredit investasi dan juga kredit modal kerja. Sementara yang terakhir adalah kredit konsumsi. Apa itu kredit konsumsi? Kalau kredit konsumsi yakni digunakan biasanya untuk individu ataupun bisa juga perusahaan. Kalau untuk individu yakni kredit konsumsi itu apa? Kredit konsumsi di sini berarti adalah dalam bentuk yang paling mudah adalah kartu kredit. Gitu. Artinya di mana kartu kredit ini banyak digunakan oleh banyak orang untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Kurang lebih seperti itu klasifikasinya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa perhitungan bunga kredit yang ditetapkan oleh dunia perbankan, khususnya perbankan konvensional. Biasanya untuk perbankan syariah pun namanya sama seperti ini, ada flat, annuity, efektif, sliding, dan lain sebagainya. Hanya saja untuk akad awalnya berbeda, itu saja. Tapi untuk konvensional dan syariah kurang lebih gambarannya adalah sama nama-namanya, hanya pengakuannya dan juga akadnya saja yang berbeda. Tuh, ada flat, ada annuity, ada efektif, ada sliding, dan juga ada floating. Kurang lebih kita akan membahas kali ini hanya sampai dengan sliding rate. Nah, yang pertama yaitu flat rate. Apa itu perhitungan suku bunga dengan flat rate? Jelas sesuai dengan namanya adalah di sini ada keterangan flat atau datar. Simpelnya adalah suku bunga di sini adalah datar, sama terus dibayarkan tiap bulannya. Di sini ada ilustrasi kasusnya, kita langsung ke ilustrasi kasus saja. Di sini ada Fahri yang mendapatkan kredit dari Bank AAC sebesar 120 juta. Ada jangka waktunya selama 2 tahun, ada tingkat suku bunga kreditnya adalah 12% per tahun flat rate dan angsuran dilakukan setiap bulan. Ada nominal 120 juta, ada jangka waktu selama 2 tahun, dan ada suku bunga yang ditetapkan adalah 12%. Ada 3 data di sini. Apa yang harus kalian lakukan? Sediakan catatan, teman-teman boleh sambil mencatat dan menghitung. Saya rasa itu jauh lebih baik dibandingkan hanya menyimak saja. Nah, kebetulan di sini ada rumus flat rate. Dan teman-teman hanya tinggal memasukkan saja rumus ini, tidak perlu dihafal. Yang penting tahu skemanya karena nanti kalaupun ujian pasti akan dilampirkan. Itu ada rumus di sini untuk rumus flat rate. Bagaimana mencari angsuran per bulan? M plus M kali I kali T bar N. Kita coba lihat ilustrasi kasusnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih tabel ilustrasi kasusnya. Bagaimana mencari angka tersebut? Pada dasarnya, jika teman-teman memasukkan rumus yang di sini, rumus flat rate, kemudian kalian memasukkan satu persatu berdasarkan data yang ada, data yang akan kalian peroleh di sini kurang lebih adalah angka di sini 6.200.000. 6.200.000. Diperhatikan. Kalau teman-teman memasukkan rumus tersebut. Artinya rumus tersebut dimasukkan dan dicari untuk menemukan angka di sini. 6.200.000. Kemudian yang menjadi PR adalah bagaimana teman-teman mencari bunga di sini dan juga bagaimana teman-teman mencari pokok. Ya, angka pokok di sini. Yang pertama, teman-teman dalam asumsinya saya sudah asumsikan teman-teman sudah menemukan angka 6.200.000 karena sudah memasukkan ke rumus. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mencari 1.200.000 di sini. 1.200.000 di sini
Angka yang saya rasa cukup mudah diperoleh dari mana? Kebetulan di sini dibuat mudah. Pinjamannya adalah 120 juta. 120 juta. Angka tersebut dibagi ya. Oh, mohon maaf. Sedikit koreksi. Bukannya angka 120 juta, tapi simpelnya adalah angka 1.200.000 adalah angka tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga di sini adalah 12% per tahun dibagi 12. Hanya itu saja. Artinya 12% ini adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan. Kemudian 12 adalah jangka waktu bulan dalam 1 tahun. Sudah jelas. Berarti angka di sini adalah berapa? 12% dibagi 12. 12% dibagi 12 sudah jelas ada angkanya berapa? 1%. Nah, angka 1% ini barulah dikali 120 juta. Sama dengan hasilnya adalah 1.200.000. Kurang lebih gambarannya adalah seperti itu. Maka ketemulah angka di sini kurang lebih adalah 1.200.000. 6.200.000. Teman-teman sudah ketemu angka bunga adalah 1.200.000. Kemudian pokok dari mana? Ya udah simpel, cuma sisanya aja. Di mana teman-teman udah ada 6.200.000, bunganya sudah ketahuan 1.200.000, kemudian dikurangi pokok, sisanya adalah 5 juta pokoknya. Maka ketemulah tabel 1 di sini. Teman-teman bisa memenuhi tabel 1 di sini. Atau ilustrasinya langsung ke tabel di sini. Nah, di mana nanti teman-teman akan coba melanjutkan ke tabel bulan-bulan selanjutnya. Kita sudah menemukan sampai di sini kan ya tadi. Nah, ini untuk tabel kedua dari mana? Simpelnya, ketika teman-teman sudah mencari tabel 1, 115 dari mana ya? Udah, ini mah tinggal mindahin aja saldo akhir berapa, pindahkan ke sini, saldo awal 115 juta. Atau bisa dengan cara 120 juta dikurangi 5 juta. Hasilnya ada 115 juta. Polanya hanya tinggal dilanjutkan dengan hal yang sama sampai dengan akhir saldo akhirnya 110 juta. Gimana teman-teman cari temu dari saldo akhir di sini? Saldo akhir di sini 115 dan 110 juta adalah saldo awal dikurangi pokok. 120 dikurangi 5 juta. Hasilnya 115. Oh, di sini saldo awal 115. Di mana saldo akhir 115 kurangi pokok 5 juta sama dengan 110. Tidak dikurangi dengan jumlah. Jangan sampai salah kaprah di sini. Artinya hanya mengurangi pokoknya saja, tidak jumlah.